untuk pembahasan latihan soal ya lumayan lah ya buat belajar-belajar kalian untuk menghadapi ujian. Jadi ini soal yang sweet flourish saya coba bahas. Untuk 1 Juli di sini menerima uang tunai dari pemegang saham ya. Berarti kan normal ya pada prinsipnya ya. Karena perusahaan menerima uang ya berarti debitnya adalah kas, ya. Kreditnya adalah, dan lihat siapa yang ngasih. Yang ngasih adalah pemegang saham dan perusahaan itu mengeluarkan saham dengan nominal yang sama. Berarti saham perusahaan keluar ya, kreditnya saham. Atau kalian boleh menggunakan bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Debitnya cash, kreditnya share capital ya. Nah, seperti itu. Angkanya 200 juta. Oke, itu untuk Juli 1 pertama. Nah, untuk Juli 1 kedua, di sini dia bilang menerima uang tunai. Berarti kalau menerima uang muka, ya berarti sama ya kayak yang atas, mendapatkan uang kas. Ya. Kreditnya adalah kita lihat dulu. Di sini menerima uang muka pesanan untuk kegiatan anniversary pernikahan dari pelanggan, yang dimana bunganya ini atau pesanannya ini baru kita selesaikan tanggal 28. Karena ya namanya kalau pesanan itu kan biasanya request ya. Tolong dong kirimin tanggal sekian, tolong dong selesai tanggal sekian. Nah, pada prinsipnya si perusahaan ini ya belum mengirimkan bunga yang dipesan. Ya, belum. Dan ini kan masih ngutang ya, berarti perusahaan itu masih memiliki hutang jasa. Maka dari itu kreditnya adalah hutang jasa atau unearned gitu ya. Unearned revenue. Hutang jasa atau hutang pendapatan. Itu boleh. Nah, angkanya ya sama ya. 25.600 dan 25.600. Oke, ya. Jadi jangan revenue, jangan pendapatan. Karena kan belum dikerjakan atau belum dikirim ya. Selama belum dikirim atau belum dikerjakan, jangan dianggap revenue. Lalu 2 Juli membeli perlengkapan ya, dibayar tunai 2,6, sisanya hutang. Berarti di sini ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, perusahaan mendapatkan perlengkapan karena beli perlengkapannya sebesar 7.200.000. Lalu perusahaan bayar uang, keluar uang kas sebesar 2.600.000. Sisanya adalah hutang. Ya, hutang usaha. Ya, sebesar kalau kalian kasihkan itu 4.600.000. Nah, itu dia untuk 2 Juli. 4 Juli, ya kalian ini saya lihat sih di jawaban kalian rata-rata benar ya, bahwa ini tidak ada jurnal. Karena hanya merekrut, berarti tidak perlu kalian pikirkan. Kita masuk Juli 5, mengirimkan tagihan. Kalau kita ngirimin tagihan, berarti kan kita sebenarnya menagih gitu ya. Menagih suatu piutang. Berarti piutangnya di debit karena kita akan menagih ya 12.300.000 atas jasa yang sudah selesai dikerjakan. Kalau jasanya sudah selesai, boleh diakui sebagai pendapatan. Ya. 8 Juli, nah ini tolong hati-hati. 8 Juli membayar sewa toko. Nah, sewa toko, kalian harus hati-hati nih untuk rentang waktunya. Rentang waktu pembayaran lebih dari 1 bulan itu biasanya kita anggap sebagai dibayar di muka. Ya, makanya saya anggap sebagai sewa dibayar di muka, bukan beban sewa. Biasanya kalau accounting itu beban sewa itu untuk 1 bulan biasanya ya, sewanya untuk 1 bulan gitu. Tapi kalau lebih dari 1 bulan,
biasanya kita anggap prepaid atau dibayar di muka gitu ya. Apa yang dibayar di muka ya, sewa atau asuransi tergantung. Dan kita bayar pakai uang tunai. Nah, ya. Lanjut, Juli 10 membeli kendaraan, berarti dapat kendaraan pasti ya, sebesar 12.800.000. Lalu dia bilang dibayar tunai, berarti keluar uang kas karena bayar tunai sebesar 2.800.000. Sisanya pakai wesel. Nah, kalian tidak perlu pikirkan bunganya apakah sudah dibayar atau belum, apakah langsung dibayar sekaligus gitu ya. Ya, tidak perlu. Karena prinsipnya kalau wesel bayar itu, atau wesel itu kalian akan bayar beserta dengan bunganya ketika jatuh tempo. Ya, atau bahasa kasarnya ya 3 bulan lagi. 3 bulan lagi baru kalian bayar bunganya. Tapi kalau belum 3 bulan lagi ya tidak perlu bayar bunganya. Gitu. Ya. Oke. Juli 14 menerima pelunasan pesanan bunga tanggal 5 Juli. Jadi tanggal 5 Juli itu kita 5 Juli ada piutang yang dilunasin, bukan pendapatannya ya. Pendapatannya aman. Nah, yang dilunasin adalah piutangnya. Berarti kita akan terima uang atas pelunasan piutang ini. Debitnya adalah kas, kreditnya adalah piutang usaha sebesar utang tanggal 5 Juli 12.300.000. Nah, 12.300.000. Oke. Lalu 21 Juli melunasi hutang atas pembelian perlengkapan tanggal 2 Juli. Berarti saya cek dulu sebentar, tanggal 2 Juli hutangnya berapa? Hutangnya 4.600.000 ya. Jadi sekarang dibayar oleh perusahaan. Berarti kalau bayar hutang ya hutangnya di debit ya, karena berkurang. Kreditnya adalah kas karena bayar. Sebesar 4.600.000. Ini juga 4.600.000. Ya. Lalu bayar tanggal 23 membayar gaji dan listrik air telepon. Biasanya kalau bayar listrik telepon itu bikin akunnya tuh jangan aneh-aneh ya. Biasanya kita anggap sebagai beban utilitas. Gitu. Jadi ada beban gaji karena kita bayar gaji dan kita bayar utilitas ya, bayar listrik air telepon itulah bayar kas. Jadi debitnya adalah beban gaji, debitnya beban utilitas, dan debitnya adalah kas sebesar 30.200.000 ini kalau saya totalkan. Terakhir menyelesaikan, nah ini nih ya tolong hati-hati. Menyelesaikan pesanan tanggal 1 Juli. Kita lihat 21. Nah, ini ya, yang ini ya, 1 Juli yang ini. Menyelesaikan. Kalau menyelesaikan dan mengirimkan, ya, kita tidak mungkin mendapatkan uang kas lagi. Karena kan kasnya sudah di muka, sudah diterima di muka ini. Ya. Berarti yang kita selesaikan atau yang kita harus bayar adalah hutang pendapatan ini. Karena kan nunggu tanggal 28 baru dikirim. Jadi kalau belum tanggal 28, hutang kita kepada konsumen itu ada terus gitu loh. Nah, sekarang ketika tanggal 28 itu terjadi, sudah sampai tanggal 28, maka hutang kita itu akan kita bayar ya, hutang pendapatannya. Jadi hutang pendapatan kita bayar sebesar 25.600.000 ya dari transaksi di sini.
ya, 25.600. Lawannya apa? Kas, Pak. Enggak. Kan kita nggak bayar hutang, kita kan nggak membayar hutang pendapatan kita dengan membayar uang tunai, tapi dengan mengirimkan bunga. Nah, ketika bunga itu sudah kekirim, nah, awalnya hutang pendapatan, sekarang boleh kita akui sebagai pendapatan. Itu boleh. Nah, makanya debitnya adalah hutang pendapatan, kreditnya adalah pendapatan. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Ya. Lalu setelah kalian buat jurnalnya, jangan lupa diposting ya ke buku besar. Untuk proses postingnya saya skip aja atau saya lewati ya, karena ntar nanti takut kelamaan. Tapi kita lihat langsung saja ke neraca percobaannya atau trial balance-nya. Nah, trial balance-nya seperti ini. Cash 167.700.000. Account receivable-nya 0 karena sudah dibayar. Ada supplies 7.200.000. Ada prepaid rent atau sewa dibayar di muka ya 30 juta. Ada equipment atau peralatan atau kendaraan ya 12.800.000. Hutangnya 0, notes payable-nya 10 juta. Unearned-nya juga 0. Lalu share capital ordinary-nya atau sahamnya 200 juta. Service revenue totalnya 37.900.000. Gaji dan utilitas masing-masing 25 juta dan 5.200.000. Sehingga total balance-nya itu 247.900.000 rupiah. Nah, ini kalau kalian nggak seperti ini, berarti kalian ada salah penjurnalan atau ada salah proses pemostingan. Tolong dicek kembali ya, ini untuk bahan belajar aja. Nah, ini untuk bahan atau jawaban untuk tugas jurnal, posting, dan neraca percobaan ya. Nah, setelah ini saya akan bahas mengenai yang penyesuaian. Ya. Oke, ini untuk jawaban yang penyesuaian. Soal pertama kan hitung bulan-bulan ya, hitung berapa bulan. Jadi pertanyaan pertama, April 1 April ke 1 Oktober, itu jawabannya 6 bulan. Karena kalau kalian hitung, April itu dihitung sebagai 1 bulan ya. April, karena dari awal, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oktobernya dihitung? Tidak. Karena Oktobernya itu tanggal 1. Kalau Oktobernya tanggal 30, itu baru dihitung. Jadi jawabannya 7 bulan, kalau memang 7 Oktober. Tapi berhubung di sini tanggal 1 Oktober, awal bulan itu ya bukan 1 bulan. Yang disebut dengan 1 bulan kan ya tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 atau tanggal 31. Lalu dari 31 Maret ke 31 September. Nah, ini prinsipnya sebenarnya sama kayak atas, gitu. Kenapa? Karena 31 Maret, akhir bulan. Akhir bulan itu tidak mungkin kita bilang akhir bulan itu sebagai 1 bulan. Karena kan tadi 1 bulan itu harus penuh dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 31. Gitu. Sementara di sini hanya tanggal 31 awalnya. Ya berarti Maret nggak dihitung. Maret tidak dihitung, tapi dimulai dari bulan berikutnya, yaitu bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, nah September. September apakah dihitung? Ya dihitung. Karena September itu tanggal 30, berarti dia mulai dari tanggal 1 September hingga tanggal 30 September. Nah, itu jawabannya juga 6 bulan. 1 Mei ke 1 Desember, ya kita hitung Mei-nya dihitung berarti. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, Desembernya apakah dihitung? Desember jawabannya tidak dihitung, karena kembali lagi ini masih tanggal 1. Ya, baru tanggal 1 Desember. Jadi Desember tidak perlu dihitung sebagai 1 bulan. Nah, jawabannya 6, 6, dan 7 bulan. Nah, sekarang kita akan membahas jawaban untuk jurnal penyesuaiannya. Untuk yang pertama,
ini terkait dengan bunga. Bunga atas wesel dengan nominal 250 juta. Berarti utang kalian itu ada 2.250 juta. Utangnya ini tingkat bunganya itu 9% per tahun. Jadi 1 tahun itu kalian harus bayar bunga 9%. Dan bunga yang belum dibayarkan, nah kata kuncinya itu ini. Bunga yang belum dibayarkan. Kita patokannya yang belum dibayarkan aja. Kalau sudah dibayar ya biarin aja. Bunga yang belum dibayarkan itu adalah untuk bulan Desember 2019. Kenapa belum nih Desember? Biasanya sih kalau bunga itu ya kalau ada bulan ini dibayarnya bulan depan gitu. Makanya Desember ini belum dibayar karena menunggu tanggal 1 Januari. Berarti untuk mencatat bunga di sini ya, berarti kita masih mempunyai yang namanya hutang bunga. Maka dari itu harus kita catat. Catatnya adalah debitnya beban bunga, kreditnya adalah hutang bunga. Ya. Di video sebelumnya itu ada tuh penjelasannya. Nah, sekarang masalah angkanya. Dapat dari mana nih 1875? Cara menghitung bunga itu simple. Pertama, hutangnya berapa? Hutangnya berapa? Hutangnya itu ada 250 juta dikalikan dengan persentase bunga 9%. Nih. Nah, lalu dikali dengan 1/12. Loh, kenapa 1/12? 1 ini menunjukkan bunga yang belum dibayarkan. Bunga yang belum dibayarkan 1 bulan, yaitu hanya bulan Desember. Makanya 1. Kalau 2 bulan yang belum ya berarti 2. Kalau 3 yang belum ya 3, dan seterusnya. Ya. Per 12, apakah selalu per 12, Pak? Iya, selalu per 12. Karena yang namanya penyesuaian itu untuk 1 tahun. Jadi tidak boleh bersifat kumulatif. Saya nggak boleh tuh buat penyesuaian dari tahun 2017, 18, 19, 3 tahun sekaligus, nggak boleh. Harus dibuat per tahun. Makanya dibagi per 12. Selain menunjukkan tahun, per 12 ini juga menunjukkan bunga yang dibayarkan. Bunga yang dibayarkan itu kan juga 9% per tahun ya. Sementara kita butuhnya bunganya hanya 1% saja. 1%, maaf. Bunganya yang kita mau hanya 1 bulan saja. Makanya harus dikali 1/12. Kalau 2 bulan, Pak, ya 2/12. Kalau 3, ya 3/12. Ya. Sehingga dapat 1.875. Oke, itu yang A. Yang B, terkait dengan perlengkapan. Ini simpel banget. Jadi yang kalian cari adalah berapa yang terpakai. Ya. Perlengkapan awal ada 50 juta, akhir tahun dihitung sisa 36. Awal 50 nih, sisa 34. Berarti yang kepakai berapa? Yang terpakai ya 14. Nah, jawabannya 14 juta. Ya, angkanya simple. Lalu, jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah debitnya beban perlengkapan, kreditnya adalah perlengkapan. Nah, itu jurnalnya. Ya. Oke. Lalu, yang C, pendapatan jasa diterima di muka sebesar 500 juta rupiah adalah kontrak 3 tahun sejak 1 April 2019. Nah, ingat, kita mau bikin penyesuaian hanya tahun 2019 saja. Jadi kita hitung. 2019 itu dia baru bayar di bulan April. Jadi tugas kita adalah menghitung berapa bulan dari 1 April sampai dengan 31 Desember untuk tahun 2019. Karena kan kita mau bikin penyesuaiannya di tahun 2019. Hitung dah. April dihitung nggak? Hitung, karena dimulai dari tanggal 1. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Desember hitung? Desember dihitung. Karena dia cut off-nya atau terakhir adalah 31 Desember. Makanya 9 bulan. Nah, untuk menyesuaikan pendapatan jasa diterima di muka, itu jurnalnya, debitnya adalah pendapatan jasa diterima di muka, kreditnya adalah pendapatan jasa. Ini seolah-olah jasanya itu sudah kita lakukan ya. Kan jasanya itu harusnya 3 tahun. Tapi seolah-olah kita akui selama sebulan gitu loh. Ya. Nah, dapat 125 juta dari mana? Kita hitung. Yang kita butuhkan adalah 9 bulan. Ya. 500 juta ini kan untuk 3 tahun. Ya. Ingat, 500 juta itu untuk 3 tahun atau untuk 36 bulan. Jadi angka 500 juta ini ya setara dengan kontrak 36 bulan.
Sementara kita mau hitung kontrak untuk 9 bulan itu berapa. Nah, berarti tugas kita cari. Cara mencarinya ya 500 juta nilai kontraknya dikalikan dengan 9/36. 9 ini apa? 9 ini adalah bulannya dari April sampai Desember. Per 36. 36 ini apa? 36 ini adalah kontrak 3 tahun. Jadi 3 tahun saya ubah per bulan. Ya. Karena nggak mungkin dong 9/3. Atasnya 9 bulan, bawahnya 3 tahun. Itu nggak apple to apple. Tidak bisa dibandingkan. Maka dari itu, 3 tahun ini saya ubah menjadi 36 bulan. Ya. Karena setahun 12 bulan. Ya, 12 kali 3, 36. Sehingga diperoleh 125 juta. Nah, itu untuk penyesuaian atas pendapatan jasa diterima di muka. Ya, pendapatan apapun lah, tidak harus jasa, pendapatan apapun yang diterima di muka seperti ini. Gitu. Lalu yang D, kalau kalian sudah ketemu kata-kata kendaraan, bangunan, lalu kendaraan, peralatan, itu biasanya kalau soalnya kata-katanya seperti itu pasti bau-baunya ke arah penyusutan. Ya. Kita lihat. Kendaraan 1 dibeli dari tanggal 1 Januari 2019. Harganya 150 juta. Kendaraan kedua dibeli tanggal 1 Maret. Berarti nggak beli dari tanggal 1 Januari ya. Lalu satu kendaraan diperoleh dari tahun sebelumnya. Sebesar 200 juta. Loh, kalau tahun sebelumnya ngitungnya berarti 2 tahun dong Pak penyesutannya. Ya enggak. Kan tadi saya bilang bahwa yang namanya penyesuaian itu dibuat 1 tahun. Setahun sekali. Berarti kalau dibelinya dari tahun lalu, ya itu urusan tahun lalu. Kita urusnya tahun sekarang. Tahun sekarang itu berapa tahun gitu ya. Jadi kita lihat mesin pertama karena dibelinya 1 Januari 2019 dan berakhir di 31 Desember 2019, ini berarti waktu rentangnya ya, rentang waktunya ya 1 tahun, full 1 tahun. Mesin kedua dibelinya 1 Maret. Ya, berarti tugas kalian hitung dari Maret sampai Desember berapa bulan. Dapat 10 bulan. Mesin ketiga, dari tahun lalu. Jangan dihitungin tahun lalunya. Hitung tahun ini. Tahun ini dimulai dari kapan? Dari 1 Januari dan berakhir 31 Desember 2019. Nah, berarti untuk penyusutan yang kita hitung, mesin 1 itu full 1 tahun. Mesin ketiga juga full 1 tahun. Mesin kedua itu 10 bulan. Ingat, walaupun masalahnya periode tahun lalu, itu urusan tahun lalu. Kita nggak usah pikirin tahun lalunya. Yang kita pikirkan adalah saat ini aja, tahun ini aja. Tahun ini kita mau bikin penyusutan berapa lama. Gitu. Dan penyusutan itu dilakukan atau dibesarkan 20% per tahun. 20% per tahun itu dari mana? Ya dari nilai masing-masing. Gitu. Jadi tinggal kalian kalikan aja. 20% dikalikan 150 juta, 20% dikalikan 150 juta, dan 20% dikalikan 200 juta. Nah, ini cara menghitungnya. Mesin pertama full, ya. Pak, kenapa nggak dikali berapa per berapa, Pak? Saya sih nggak perlu dikali berapa per berapa ya. Kalau kalian mau kalikan berapa per berapa, boleh 12/12. Kenapa? Karena kan full 1 tahun. 1 tahun 12 bulan, dan per pembaginya pernya juga per 12. Karena ingat, kita mau bikin penyesuaian full 1 tahun. Ya, kita mau bikin penyesuaian untuk tahun 2019 saja. 2019 itu ya setahunnya ya 12 bulan. Dapat 30 juta. Nah, mesin kedua caranya sama, cuma dikali 10/12. 10 dari mana? Nih, dari 10 bulan kita hitung dari Maret sampai Desember. Per 12 ya ini kembali lagi kita mau hitung 1 tahun, ya, ataupun dari penyusutan ini. Penyusutannya per tahun. Ya. Dapat 25 juta. Nah, mesin ketiga saya lakukan hal yang sama. Nah, perkaliannya berapa? 12/12 kok. Karena kan mesin ketiga full 1 tahun. Sehingga saya totalkan ini hasilnya adalah 95 juta. Jurnalnya apa? Jurnalnya adalah debitnya adalah beban depresiasi, kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Ya. Itu untuk penyusutan. Jadi maksudnya kita harus ngitungin bulan-bulannya ya. Karena patokan kalau di penyesuaian itu paling banyak bulan-bulanan sih kita hitung. Lalu yang E, iklan. Nah, iklan kita bayar 420 juta itu untuk 6 bulan. Ya.
kita hitung dari Oktober. Kita bayar dari Oktober. Sama kalau ketemu masalah bulan-bulanan ini, kita harus hitung berapa bulan dari 1 Oktober hingga 31 Desember. Oktober dihitung karena dimulai dari tanggal 1 Oktober, berarti Oktober, November, Desember, 3 bulan. Sementara kalau 420 juta ini untuk 6 bulan. Ya. Jadi 420 juta itu kontraknya untuk 6 bulan. Sementara kita mau hitung 3 bulannya aja. Ya. Jadi ya tinggal dikali 3 per 6. 3-nya ini apa? Ini bulan yang kalian hitung ini dari Oktober sampai Desember. 6 bulan ini apa? 6 bulan itu jangka waktunya, jangka masa kontraknya. Loh, Pak, kok nggak per 12, Pak? Kayaknya yang sebelum-sebelumnya per 12. Ya sebelum-sebelumnya per 12 karena per tahun nih. Per tahun. Lalu ini nggak per 12, per 36. Kenapa? Karena 3 tahun kontraknya. Ya. Lalu ini nggak ada. Lalu ini kenapa per 12 juga? Karena satuannya di sini per tahun. Jadi tidak selamanya selalu per 12 ya. Tergantung kontraknya untuk berapa lama. Lalu di sini bunganya untuk setahun, per tahun atau enggak. Lalu penyusutannya juga per tahun atau enggak. Nah, kayak gitu loh. Ya. Dan ini kan kontraknya 6 bulan. Masa iya kita per 12-in? Nggak cocok. Kontrak kita 6 bulan. Masa kita bagi dengan 12 bulan? Ya, nggak mungkin ya. Gitu loh ya. Makanya per 6. Tergantung nilai kontraknya. Debitnya adalah beban iklan, kreditnya adalah iklan dibayar di muka. Angkanya 210. Ya, didapat dari sini. Nah, E dan F sebenarnya mirip-mirip ya, hampir mirip ya. Cuma bedanya atasnya kontrak iklan, yang F itu adalah kontrak sewa dibayar di muka. Ya. Sewa dibayar di muka nilainya 720 juta untuk masa 1 tahun ya. Terhitung dari tanggal 1 Agustus 2019. Jadi tugas kita sama lagi, hitung dari awal bayar Agustus sampai dengan Desember. Agustus dihitung, Agustus, September, Oktober, November, Desember dihitung, 5 bulan. Nah, 720 juta itu untuk 1 tahun atau untuk 12 bulan. Kalian hanya butuh angka 5 bulan. Berarti caranya sama kayak tadi. 720 juta dikali 5 per 12. Kenapa 5? Karena bulannya ini 5. Per 12 kenapa? Karena kontraknya itu untuk 1 tahun. Coba kontraknya di sini 2 tahun. Ya, berarti pernya jangan per 12, tapi per 24. Kalau kontraknya 6 bulan misalnya, ya udah, pernya ya per 6 bulan. Gitu. Pernya per 6. Ya, tergantung masa kontraknya. Jurnalnya hampir sama dengan sebelumnya, cuma diganti aja kata-katanya. Debitnya adalah beban sewa, kreditnya adalah sewa dibayar di muka ya. Angkanya 300 juta. Dapat dari hitungnya tadi 720 dikali 5 per 12. Lalu yang G terkait dengan pekerjaan yang telah diselesaikan namun belum ketagih, ya berarti kita tinggal tagih aja. Debitnya adalah piutang usaha, kreditnya adalah pendapatan jasa. Simple. Yang H ini mencatat hutang gaji, ya karena masih belum dibayar, berarti debitnya adalah beban gaji. Kreditnya jangan cash. Cash itu tidak disesuaikan ya. Cash-nya itu tidak disesuaikan. Jadi yang disesuaikan itu adalah hutang gajinya. Berarti debitnya adalah beban gaji, kreditnya adalah hutang gaji. Angkanya sebesar 75. Ya. Dan kalau di penyesuaian, saya mohon jangan keluarkan cash ya. Cash itu tidak pernah kita sesuaikan di dalam jurnal penyesuaian. Jadi yang kita sesuaikan itu isinya ya kalau nggak beban, pendapatan, aset ya. Asetnya itu dalam bentuk piutang, sewa dibayar di muka, ya kan, akumulasi gitu loh. Cuma isinya itu aja, nggak ada cash ya. Tidak ada cash yang disesuaikan. Jadi yang disesuaikan hanya liabilitas, utang, pendapatan, beban, dan aset. Kas-nya tidak disesuaikan. Nah, ini adalah jawaban untuk penyesuaian. Berarti utang saya sudah lunas ya. Yang pertama untuk jurnal dan hingga neraca percobaan sudah. Lalu yang ini adalah terakhir masalah penyesuaian. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita bahas yang lainnya ya. Terima kasih.